Shalom, kita tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa orang-orang yang tetap semangat belajar firman Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa semakin mengerti kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita mau belajar lebih dalam tentang kitab Kejadian. Setelah kita kemarin belajar mengenai pengantar secara singkat dalam Perjanjian Lama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami kembali mau rindu belajar firman-Mu lebih dalam. Hamba berdoa supaya umat-Mu Tuhan adalah umat pembelajar. Umat yang terus mau terbuka hati pikirannya untuk belajar firman Tuhan. Bimbing hamba-Mu, bimbing kami semua. Kami mau terus semangat belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Setelah kita boleh melihat nama-nama kitab, mengenal pengantar Perjanjian Lama, mari sama-sama hari ini kita boleh kembali melihat melalui kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian ini adalah kitab yang sangat-sangat menarik dan harus tetap kita pelajari sungguh-sungguh karena mengandung unsur-unsur teologis yang tetap bermakna, bermanfaat sampai masa kini. Nah, oleh karena itu kita akan melihat video singkat Kitab Kejadian part pertama pasal 1-11 dari Bible Study Project yang dibuat oleh orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dari Amerika namun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita melihat dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kitab pertama di dalam Alkitab adalah sebuah kitab yang mungkin sudah pernah Anda dengar sebelumnya. Namanya Kitab Kejadian. Nama Kejadian berasal dari bahasa Ibrani yaitu Rasid, yang berarti permulaan. Banyak sekali kisah-kisah yang diceritakan dalam kitab Kejadian dan mudah saja untuk mengambil sebuah kisah tertentu dan menjelaskan apa maknanya. Tapi kami berpikir, mungkin cara yang terbaik untuk bisa memahami kitab ini adalah dengan membacanya secara utuh dan akan bisa kita lihat bagaimana semuanya dirancang. Kitab ini dirancang dalam dua bagian utama. Ada pasal 1-11 yang menceritakan kisah tentang Allah dan seluruh dunia. Lalu ada bagian kedua yang mengisahkan tentang Allah dan keluarga Abraham dalam pasal 12-50. Dan bagaimana kedua bagian itu saling terhubung. Disitulah kita temukan pesan yang disampaikan dalam kitab ini. Baiklah, mari kita mulai dari awal. Bagian pertama dari kitab Kejadian diawali dengan kisah penciptaan di mana Allah menciptakan segala sesuatu. Dan bagaimana hal itu benar-benar terjadi masih terus menjadi perdebatan. Tetapi Allah mengubah kekacauan dan kegelapan menjadi sebuah taman yang indah di mana manusia bisa berkembang. Wah, kedengarannya sangat menarik ya. Betul sekali. Bahkan sampai 7 kali Allah mengatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakannya itu baik. Dan disinilah kita menemukan manusia pertama dalam Alkitab, yaitu Adam dan Hawa. Mereka berdua adalah tokoh-tokoh perorangan, namun juga adalah wakil. Adam adalah kata Ibrani untuk kemanusiaan, sedangkan Hawa merupakan kata Ibrani untuk kehidupan. Dan Allah menciptakan mereka sesuai gambarnya. Dengan kata lain, manusia mencerminkan atau dimaksudkan untuk mencerminkan kreativitas, kebaikan, dan karakter Sang Pencipta kepada dunia yang diciptakannya. Dan mereka dimaksudkan untuk berkembang biak, membangun budaya, lingkungan, kesenian, taman, dan lain sebagainya. Namun Allah memberikan mereka pilihan moral tentang bagaimana mereka akan membangun dunia ini. Dan inilah yang digambarkan oleh pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Allah berkata kepada mereka, "Jangan makan buah dari pohon ini, nanti kamu mati." Apa maksud dari perkataan ini? Jadi sampai di sini, Allah lah yang menentukan dan menyediakan apa yang baik. Sehingga Allah adalah pribadi yang memiliki pengetahuan tentang apa yang baik dan jahat. Tetapi kemudian pohon ini memberikan sebuah pilihan. Akankah manusia mempercayai ketentuan Allah tentang yang baik dan yang jahat? Atau akankah mereka mengambil kesempatan untuk menentukan sendiri apa yang baik dan yang jahat? Dan Adam dan Hawa memakan buah itu. Ini adalah inti penjelasan Alkitab mengenai konsep dosa, yang merupakan hasrat untuk menentukan semuanya sendiri. Ini adalah berbaliknya hati manusia ke dalam dirinya sendiri, untuk melakukan apa yang baik untuk saya dan kelompok saya. Sekalipun itu harus mengorbankan kamu dan kelompokmu. Dan masalahnya adalah, manusia sangat buruk dalam menentukan apa yang baik dan yang jahat tanpa Allah. Dan sekarang,
Ketika manusia sudah menentukan pilihannya, maka segala sesuatu menjadi sangat buruk. Jadi Kejadian 3-11 seperti sebuah penelusuran akan kejatuhan umat manusia. Adam dan Hawa tidak lagi bisa saling mempercayai. Ada sedikit cerita tentang bagaimana dahulu mereka telanjang dan merasa baik-baik saja akan hal itu. Namun sekarang, mereka merasa malu karena seketika itu pengertian Adam mengenai baik dan jahat berbeda dengan Hawa. Dan kemudian mereka saling menyembunyikan diri. Ada kisah lain mengenai pencobaan. Kain sangat cemburu terhadap adiknya, Habel. Kain menyerah atas pencobaan dan membunuh adiknya. Persis setelah kisah tentang Kain, ada kisah tentang seseorang yang bernama Lamek. Yang kita tahu tentang Lamek adalah bahwa dia mengoleksi banyak istri seperti sebuah properti. Dan dia menyanyikan lagu tentang bagaimana dia itu lebih jahat dan pendendam dibandingkan Kain. Dan dia bangga akan hal itu. Segala sesuatu tentang umat manusia menjadi amat buruk. Sehingga kita saksikan Allah memutuskan untuk membinasakan manusia. Ya, pada umumnya kita berpikir kisah tentang air bah adalah kisah tentang kemarahan Allah. Namun sebenarnya hal itu diawali dengan kesedihan dan duka Allah tentang keadaan dunia. Oleh karena keinginannya yang sangat besar untuk menyelamatkan kebaikan dalam dunia, Allah membasuh bersih dunia melalui air bah. Namun ada secercah harapan. Allah memilih Nuh dan keluarganya dan menyelamatkan mereka dalam sebuah perahu. Jangan lupa tentang hewan-hewan. Betul, dan hewan-hewan. Jadi Nuh dan keluarganya akan memulai kembali kehidupan manusia. Pasti Nuh adalah seorang yang hebat. Namun berikut ini adalah kisah yang kebanyakan orang tidak tahu karena kisahnya sangat aneh. Nuh turun dari perahu dan menanam anggur, dan dia menjadi sangat mabuk. Lalu terjadi sesuatu yang menyimpang di dalam tenda bersama anaknya. Ini adalah kisah yang tragis. Dari sini, kehidupan manusia bertumbuh kembali. Namun, keadaannya sama buruknya dengan sebelumnya. Dan kisah terakhir adalah kisah yang terkenal tentang Menara Babel. Dalam kisah ini, semua bangsa berkumpul menjadi satu untuk menggunakan teknologi baru yang mereka miliki, yaitu batu bata. Mereka ingin mencari kemasyhuran, membangun kota yang besar dengan menara yang menjulang sampai dapat menjangkau para Allah. Tetapi Allah tahu bahwa kota ini bisa menjadi sebuah mimpi buruk. Jadi dalam belas kasihannya, Allah menyerakkan mereka. Semua kisah ini menggarisbawahi ide dasar yang sama. Ketika manusia merebut otonomi Allah dan menentukan apa yang baik menurut pengertian mereka sendiri. Hasilnya adalah dunia yang penuh dengan tragedi dan kematian. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, adakah harapan untuk manusia? Ya, ada. Kisah selanjutnya akan menjawab pertanyaan ini. Ini adalah awal dari misi Allah untuk menyelamatkan dan memulihkan dunia. Puji Tuhan, video yang sangat memberkati bukan? Jelas bahwa Bible Study Project ya dibuat oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang dipakai dengan dahsyat, orang-orang yang mereka maksimal media, animasi dan sebagainya untuk gereja-gereja di dunia memakainya dengan leluasa. Dalam sebuah wawancara dia bahkan mendorong gereja untuk memakai videonya dalam pembinaan-pembinaan Alkitab. Karena mereka sangat-sangat rindu video yang mereka buat memberkati banyak umat Tuhan di dunia. Waktu saya belajar juga di Jerman beberapa waktu yang lalu, kami menggunakan video ini namun dengan bahasa Inggris dalam pelajaran-pelajaran setiap struktur Alkitab dan tema-tema teologis yang terkandung yang dibuat oleh mereka. Oleh karena itu mari kita terus mau belajar, kita sama-sama saling menguatkan, dikuatkan, kita saling bersyukur ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat untuk Alkitab tetap ya dapat dipahami, terhubung oleh generasi digital saat ini. Nah, oleh karena itu kembali kepada kitab Kejadian. Kita boleh memahami bahwa kata kitab Kejadian dari kata Beresit yaitu permulaan. Sebuah kata yang penting dalam kitab Kejadian, kita belajar tentang awal mula dan ada makna yang terpenting. Namun sebelumnya kita boleh melihat bahwa dalam kitab Kejadian terbagi dalam dua bagian besar, yaitu pasal 1 sampai pasal 11. Itu berkisah tentang zaman permulaan, awal mula penciptaan. Lalu kemudian pasal 12 sampai pasal 50 kita boleh melihat tentang ya era bapak-bapak leluhur ya, sangat partikuler bagi Israel, sehingga kita boleh melihat bagaimana koneksi antara awal mula penciptaan lalu Allah memakai satu bangsa umat pilihan
untuk dipakai sebagai mitranya di bumi ini. Kembali kepada kitab Kejadian khususnya pasal pertama sampai pasal 11. Bagaimana kita boleh melihat penciptaan, ya, namun kemudian juga manusia jatuh dalam dosa. Dalam video tersebut kita bisa melihat bahwa dosa merusak, dosa membuat manusia memakai pikiran sendiri, kebenaran sendiri untuk memilih yang baik dan yang buruk. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nah, kitab Kejadian mengingatkan kita bagaimana konsep kehadiran Allah di tengah-tengah umat sangatlah penting. Dalam kitab Kejadian kita bisa melihat bahwa tadinya bumi yang kosong tak berbentuk, ya, beresit bara Elohim et semaim we haaretz we aretz hayeta tohu wabohu. Yang dalam artinya bahwa yang tadinya ketiadaan waktu, timeless. Lalu kemudian ada waktu yang terbentuk dari tadi situasi yang kacau, chaos. Lalu kemudian menjadi sesuatu yang sangat indah dengan kehadiran Allah, campur tangan Allah. Yang tadinya suasana gelap gulita, mencekam, menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Dengan tangan Tuhan Allah, tadi kehadiran Allah memberikan kekuatan, ya, memberikan keteraturan. Dan Allah yang dahsyat dan luar biasa itu mengatakan bahwa dalam Kejadian 1 ayat 31 bahwa sangat amat baik. Ya, kita baca Kejadian 1:31 bahwa Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kata bara, ya berarti menciptakan. Manusia tidak terlibat dalam bara tersebut. Tuhanlah yang menciptakan, kratio ex nihilo. Manusia mengelola, menginovasi. Makanya kalau kita tidak percaya Tuhan Allah, ya oleh kaum agnostik, ateis, agak lucu. Karena mereka buat handphone, baterai, nikel dari mana? Dari bumi ini, sumber daya alam ini. Mereka bisa menciptakan. Mereka jangan lupa bahwa itu karya kemampuan menciptakan Tuhan Allah yang kasih. Itu tandanya ada konsep kehadiran Allah. Indonesia, ya berdasarkan data kita sebagai nikel terbesar loh. Jadi ke depan listrik Indonesia punya pemasok sumber daya terbesar. Namun jangan lupa bahwa manusia nggak bisa menciptakan nikel. Manusia mengelola nikel itu, mengelola untuk menjadi baterai dan sebagainya. Ya, demikian juga dengan batu bara, jadi listrik dan sebagainya, ya kan? Manusia diberikan kemampuan mencipta, tapi tidak seperti Tuhan Allah. Dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia dari yang ada dikelola menjadi sesuatu yang baru. Oleh karena itu di sebuah universitas Amerika ada seorang profesor yang berkata begini. Bumi dan isinya terjadi dengan teori Big Bang, ada ledakan besar, tidak ada Allah, tidak ada pencipta, kata profesor tersebut. Lalu kemudian profesor tersebut melanjutkan menulis di papan tulis. Lalu kemudian seorang mahasiswa Kristen yang sangat percaya ada kehadiran Allah, dia iseng, dia lempar kapur dengan cepat melesat kena kepala profesor tersebut. Tak, profesor itu kaget, siapa ini yang melempar? Cukup lama terdiam, tidak ada yang mengaku. Lalu kemudian profesor itu semakin keras dan berkata, dia ambil kapurnya, tidak mungkin kapur ini tidak ada yang lempar, pasti ada yang lempar. Lalu kemudian mahasiswa tersebut yang kemudian menjadi penginjil hebat, dia berkata, Prof, kalau Prof tidak percaya kapur ini terlempar sendiri, pasti ada yang melempar, pasti ada tangan yang melakukan. Apalagi dengan bumi ini, apalagi dengan alam semesta ini, pasti ada tangan yang melakukannya, pasti ada yang menciptakannya. Kalau Prof nggak percaya kapur kecil ini aja pasti ada yang lempar, apalagi bumi alam semestanya, pasti ada tangan yang membuatnya. Itu siapa? Tangan Tuhan Allah. Oleh karena itu kita boleh belajar bahwa ternyata Tuhan Allah, ya, menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ada konsep kehadiran Allah. Dan melalui kejadian inilah kita boleh ingat, oh iya, semua yang kita pakai ini berangkat dari mana? Dari sumber daya yang Tuhan kasih. Dan manusia kalau bisa buat ini itu, kenapa bisa ada hikmat? Ada daya cipta yang diberikan Tuhan Allah bagi manusia. Oleh karena itu bahwa setelah tangan Allah yang menyentuh, ya, tangan Allah yang membuat, Allah mengatur, Allah menentukan, Allah meletakkan semuanya terlihat sangat tampak teratur. Bahasa Alkitab adalah sangat amat baik. Dari yang tadinya
Tohu wahbohu, dari yang gelap gulita tak teratur menjadi teratur melalui tangan Allah. Dari yang terlihat kosong, gelap menjadi suatu yang sangat tertata rapi, indah. Tof. Lalu ada kata bara sebanyak 3 kali. Mengingatkan kita bahwa manusia diberikan kepercayaan untuk bertanggung jawab menata bumi ini. Ada tugas. Nah, setelah kita boleh melihat bahwa ada konsep kehadiran Allah, lalu yang selanjutnya yang bisa kita lihat melalui kitab Kejadian adalah kita bisa melihat bahwa tujuan kitab Kejadian adalah bagaimana kitab Kejadian mendorong umat Israel pada awalnya untuk memiliki pengakuan iman akan adanya Allah pencipta bumi sekaligus penyelamat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat yang ke-15, manusia jatuh dalam dosa namun Allah datang menyelamatkan manusia, merancangkan keselamatan, proto evangelion. Ya, Injil pertama itu disampaikan ketika manusia jatuh dalam dosa. Tuhan Allah menyampaikan pesan Injil pertama, proto evangelion dalam ayat 15 pasal 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan manusia akan mengalahkan kuasa iblis, kuasa maut. Namun ada tumit yang dikatakan bahwa setan akan meremukkan tumit, ada pertumpahan darah. Bahwa ternyata untuk dalam karya keselamatan ada pertumpahan darah yang kita mengerti, oh itu Yesus disalib. Nah, kita boleh melihat kitab Kejadian bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Allah menjadi inisiator keselamatan bagi manusia, dinamisator melalui para nabi-nabinya, dan Allah sendirilah sebagai sumber keselamatan itu sendiri dalam Kristus Yesus. Setelah kita memahami konsep kehadiran Allah, kita boleh melihat bahwa kitab Kejadian ini bertujuan untuk apa? Cerita penciptaan ini adanya usaha demitologisasi, penghapusan unsur mitologi. Apa itu mitologi? Yaitu adalah kepercayaan bangsa-bangsa sekitar Israel yang menyembah matahari, benda-benda yang di langit dan lainnya. Jadi oleh karena itu kitab Kejadian ini hadir untuk mengingatkan kembali bangsa Israel ada Tuhan Allah yang menciptakan. Jangan menyembah benda-benda yang lainnya. Dan mengingatkan kepada bangsa Israel, manusia diberikan harkat martabat yang tinggi, mitra Allah. Tapi kita bisa belajar bahwa ketika manusia gagal melihat pencipta yang benar, akhirnya menyembah bintang, bulan, pohon, mengingatkan kita manusia begitu dalamnya jatuh dalam dosa. Makanya betapa penting memahami Alkitab, betapa penting memahami kitab Kejadian, bukan? Mengingatkan manusia, mengingatkan juga warga Kristen saat ini, Israel rohani, untuk sadar adanya konsep kehadiran Allah. Yang kedua, untuk mengingat bahwa kitab Kejadian sebagai unsur upaya menangkal segala paham-paham, kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar, yang disebut namanya usaha demitologisasi, penghapusan unsur-unsur mitologi. Sehingga narasi ini mengingatkan kita tentang kedudukan ciptaan yang tidak bersifat ilahi. Puncak karya penciptaan adalah manusia. Makanya kita belajar kemarin tentang manusia gambar rupa Allah. Ada kata selem gambar dan kata demut rupa. Mengingatkan manusia bahwa manusia lo sebagai manajer, manusia lo sebagai pengelola, bukan menggantikan Allah. Atau bahkan jadi lebih rendah daripada pohon dan sebagainya. Aduh, bahaya sekali. Aduh, mengerikan sekali. Lalu kemudian kita boleh melihat bahwa kisah kecongkakan manusia yang terusir dari Taman Eden, peristiwa air bah, peristiwa keluarga Nuh dan kekacauan di Babel merupakan gambaran yang dipakai untuk menerangkan bagaimana dosa masuk berkembang dalam kehidupan manusia. Namun Allah dengan kasih setianya mempersiapkan satu jalan yang sesuai dengan rencananya, menyelamatkan ciptaannya. Nah, Kejadian 12 dikatakan bahwa ayat yang ketiga, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Panggilan Tuhan Allah kepada Abraham, bapak-bapak leluhur orang Israel adalah melalui dia semua bangsa memperoleh berkat. Dan yang paling penting kita melihat bahwa dalam perjanjian itu Allah berkeinginan, Allah mengikatkan diri
Dan itu adalah inisiatif Allah, bayangkan loh. Dia secara bebas, tulus, rela memberikan dirinya terikat kepada satu perjanjian dengan manusia. Suatu yang gak bisa dipahami, paradoks. Bagaimana mungkin Allah yang bebas, yang tidak terikat kepada apapun, tetapi mau terikat kepada satu perjanjian dengan manusia. Disinilah bukti kebesarannya. Disinilah kita melihat bukti kemurahannya. Disinilah kita bisa melihat sikapnya yang mau karena kasihnya untuk menyelamatkan manusia. Nah, oleh karena itu kita boleh melihat bahwa Kejadian mengandung pelajaran teologi yang bertumpu kepada iman Israel. Iman yang fokus memandang kepada Tuhan Allah yang sejati. Sebagai suatu usaha menjegal pengaruh iman dari bangsa-bangsa Babilonia yang merasuk pikiran orang Israel. Jadi waktu orang Israel dalam pembuangan ya banyak paham-paham tuh agama-agama sekitar gitu kira-kira. Sehingga dalam upaya menangkal tersebut ya hadir ya diingatkan kitab Torah ini, kitab Kejadian ini bagaimana mereka tetap kuat, bahkan mereka tetap tampil dengan sebuah keunikan, kekhasan di tengah-tengah bangsa yang politeisme, yaitu bangsa-bangsa yang mengenal berbagai dewa dewi. Lalu kemudian Israel dengan kental tampil dengan monoteisme. Jadi kitab Kejadian mengingatkan kita, bangsa Israel hadir di tengah-tengah bangsa yang politeisme, bangsa-bangsa yang menyembah dewa dewi ya, banyak Allah kepada bangsa yang monoteisme. Inilah makna besar kitab Kejadian, di mana bangsa Israel ya yang fokus ya, yang taat, yang benar-benar kuat dalam pandangan monoteisme ini menolak untuk menggambarkan Allah dalam rupa apapun. Jadi jangan sampai nanti menyembah kambing, lembu dan sebagainya, menolak keras. Mengingatkan kita, loh itu kambing lembu itu manusia loh diberikan kepercayaan untuk mengatur mengelola itu semua. Hewan, pohon, binatang. Loh kok malah menyembah binatang? Nah oleh karena itu Kejadian begitu indah, luhur. Mengembalikan manusia kepada sebuah pandangan paham. Harkat martabat, dignity ya, di hadapan Tuhan. Martabat yang benar. Makanya kata radah dan kabasi yang digunakan dalam kitab Kejadian adalah bagaimana Allah mendelegasikan tugasnya dalam menata dunia ciptaan ini. Bukan mengeksploitasi, tetapi adalah mengelola dengan baik. Manusia disuruh menguasai, tetapi manusia bukan penguasa. Tetaplah Allah yang menjadi pemilik sah di dunia ini. Ya walaupun Bapak Ibu punya tanah hebat ya, tanah luas ya, rumah, aset, sertifikat milik, jangan lupa bumi ini pemilik sahnya bukan Anda, bukan developer, bukan orang kaya. Tuhan Allah pemilik bumi ini. Melalui kitab Kejadian, kita boleh mengenal prinsip teologis kekuasaan itu tidak bisa dijalankan sekehendak hati. Tidak bisa despotisme. Manusia kadang-kadang karena dosa itu akhirnya menolak Allah, mengabaikan Allah, akhirnya berjalan sendiri, akhirnya menjadi Tuhan salah. Makanya dalam kitab Roma kalau kita sedikit melihat, manusia bukannya nggak kenal, bukannya nggak percaya Tuhan Allah, manusia berontak, rebellism. Jadi sebenarnya manusia orang pintar ilmuwan itu bukan sebenarnya nggak ngerti Allah, mereka menolak, mereka mengabaikan, mereka berontak, itu hakikat dosa, natur manusia yang berdosa. Bukannya nggak sadar ada Allah, mereka menolak Allah. Nah Kejadian mengingatkan kita, ayo Allah pemilik sah dunia ini, Anda dikasih mitra, ayo kembali bermitra dengan baik. Oleh karena itu kekuasaan yang dikasih kepada manusia tidak boleh dijalankan sekehendak hati. Sehingga penciptaan manusia, kitab Kejadian adalah bukti kehadiran Allah dalam tatanan ciptaan supaya situasi tetap tov meot, tetap berkesinambungan. Kita adalah wakil Allah, kita adalah pengelola, bukan destruktor, bukan yang menghancur, bukan perusak tapi penata. Oleh karena itu manusia diberkati dengan kemampuan. Nah melalui kitab Kejadian ini kita boleh belajar implikasinya tentang kehadiran Allah, tentang tujuan kitab Kejadian supaya umat Israel kuat dengan paham monoteisme di tengah-tengah bangsa politeisme, dan kita boleh mengingat kembali bahwa bagaimana kekuasaan yang dikasih kepada manusia sebagai mitra itu tidak boleh dijalankan sekehendak hati, despotisme tidak boleh. Harus kembali manusia bergantung kepada Allah, manusia sebagai ciptaan ya harus mengerti kehendak Tuhan. Makanya
dalam iman Kristen, kita yang belajar firman Tuhan, seharusnya yang paling terdepan memahami, mengelola bumi ini. Sehingga implikasi praktis adalah doakan gereja Tuhan supaya menjadi gereja Tuhan yang sadar tanggung jawab dan peran di bumi ini. Makanya gereja gak boleh sekedar bicara soal rohani, bicara bumi juga harus dibahas. Bagaimana kita gak boleh buang sampah sembarangan, bagaimana kita harus menjadi manusia yang berkualitas dan sebagainya. Makanya gereja harus menyuarakan juga suara kebenaran, suara sosial politis sekarang ini. Gereja harus hadir. Makna selanjutnya adalah mari berdoa bagi generasi penerus gereja. Generasi yang jangan soal pinter doang namun gak ada hati mengasihi Tuhan. Mari kita rindu mencetak pemimpin-pemimpin masa depan gereja Tuhan, yaitu yang takut akan Tuhan dulu yang pertama. Makanya Mazmur katakan apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan siang dan malam. Sehingga orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengerti kehendak Tuhan, orang yang mengerti konsep kehadiran Allah, mengerti iman yang benar monoteisme, lalu kemudian mengerti bahwa kita sebagai mitra Allah seharusnya menjalankan ini dengan kehendak Tuhan bukan sekehendak hati kita. Seharusnya orang Kristen, orang yang cerdas, orang yang berkualitas, namun seharusnya orang yang paling takut akan Tuhan. Dan sehingga gereja ke depan menjadi orang-orang yang menentukan jalan sejarah bumi ini. Sehingga Allah tidak dapat digantikan. Indispensability of God. Allah tidak bisa digantikan. Anda dan saya diberikan kepercayaan untuk menguasai, mengelola, tapi kita bukan penguasa. Kejadian mengingatkan kita ada penguasa yang sejati. Yang harus kita bergantung kepada Dia. Marilah kita terus belajar Kejadian. Marilah kita terus menyimak kitab Kejadian dengan seksama, dengan semangat, dan dengan sukacita mengasihi Tuhan. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan gak beban baca Alkitab, gak berat baca Alkitab, malah akan semakin antusias. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur, kami boleh melihat kitab Kejadian ini dari Kejadian 1 sampai 11 dengan sekilas. Namun kami boleh memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Tuhan mampukan kami, Tuhan berikan kami semangat, Tuhan berikan kami hikmat-Mu untuk menangkap pesan-pesan yang penting. Sehingga kami tidak bosan dengan kitab Kejadian. Bahwa ternyata kitab Kejadian, kitab yang pertama, kitab permulaan. Namun kitab yang tetap relevan, tetap up to date sampai saat ini. Maknanya begitu dahsyat, maknanya begitu luhur. Maknanya begitu sangat harus kami mengerti. Sebagai gereja masa kini, menyadari kehadiran Allah. Bagaimana kami menjadi umat Tuhan, mitra Allah. Untuk senantiasa bumi ini tanggung jawab bagi manusia mengelolanya dengan baik. Bapa, kami rindu gereja Tuhan mencetak pemimpin anak-anak Tuhan yang cerdas, yang pintar, yang berkualitas. Namun terlebih adalah manusia-manusia yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.